Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teriring doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Alhamdulillah sore hari ini saya bersama dengan Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura dan Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini kami akan meminta kesediaan Ibu Dekan dan Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik terkait dengan dimulainya perkuliahan semester Ghazal tahun 2020-2021. Baik, kita ke Ibu Dekan dulu. Silakan Bu, mungkin bisa memberikan pengantar untuk mengawali perkuliahan di semester Ghazal tahun akademik 2020-2021 ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang bagi mahasiswa baru dan selamat sudah lulus di Fakultas Pertanian dari 3 jalur tes, jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan adik-adik untuk kuliah di Fakultas Pertanian ini akan tercapai. Jadi ada beberapa agenda yang mungkin kita akan lakukan untuk khususnya penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama adalah akan dilakukan kegiatan matrikulasi untuk mahasiswa baru yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang bidang ilmu dasar yang akan dipelajari di masing-masing program studi nantinya. Karena seperti kita ketahui, adik-adik mahasiswa baru ini berasal dari berbagai latar belakang ilmu. Ada yang dari SMA, kemudian mungkin ada yang dari SMK, SPMA, yang tentunya mempunyai persepsi yang berbeda mengenai ilmu dasar yang akan dan sudah diperoleh di bangku SMA. Jadi kita akan melakukan matrikulasi selama 3 hari, dimulai dari tanggal 4 September, kemudian tanggal 7 dan tanggal 8 September. Kemudian seperti biasa kita juga akan menyambut mahasiswa baru dengan kegiatan PKKMB yang akan dilakukan tanggal 9 September sampai tanggal 12 September. Nah, untuk perkuliahan mahasiswa baru memang untuk tahun ini berbeda dengan mahasiswa yang sudah ada. Jadi dimulai tanggal 14 September 2020. Sedangkan untuk mahasiswa yang lama yang sudah berada di Fakultas Pertanian sebelumnya itu dilakukan sejak tanggal 18 Agustus 2020. Memang semuanya masih dilakukan secara daring. Nah, mungkin itu kata pengantar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan. Kita beralih ke Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik terkait lebih memperjelas yang disampaikan Ibu Dekan tadi, mungkin tentang matrikulasi, materi apa saja yang akan disampaikan, lalu metodenya penyampaiannya seperti apa, pembagian kelas dan yang sifat-sifat teknis seperti itu. Mungkin Ibu Eva bisa mulai, silakan Bu. Terima kasih Pak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kampus hijau tercinta Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Baiklah, untuk mahasiswa baru Fakultas Pertanian tahun akademik 2020, kita akan mengadakan matrikulasi pada tanggal 4, yaitu di hari Jumat, kemudian dilanjutkan dengan hari Senin dan Selasa tanggal 7 dan 8 September 2020. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan, perkuliahan atau pembelajaran di tahun semester ini, tahun akademik 2020-2021 adalah dilaksanakan secara daring atau online, sehingga proses matrikulasi pembelajaran adalah juga dengan melalui daring atau online. Kita akan membagi seluruh mahasiswa ke dalam 10 kelompok. Sudah dimulai prosesnya, kita akan join di grup tersebut dan kalian akan diajarkan oleh dosen-dosen terbaik dari Fakultas Pertanian, dan siapkan diri kalian untuk perkuliahan secara daring. Jangan lupa siapkan juga email kalian, kemudian kuota. Tentunya kalian harus
mempersiapkan itu untuk supaya bisa lancar mengikuti kegiatan matrikulasi ini. Begitu juga nanti dengan PKKMB akan dilanjutkan pada tanggal 9, 10, 11 September 2020. Kemudian untuk pengisian LIRS, kalian akan secara otomatis memperoleh jadwal dan kalian bisa langsung melihat si akad kalian dengan menginputkan nama dan NIM kalian. Kemudian perkuliahan akan kita mulai tanggal 14 September 2020. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, jadilah mahasiswa pertanian yang beriman, bertakwa, dan berprestasi. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dengan Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, kebijakannya untuk mahasiswa lama semester 3, 5, dan 7 untuk mata kuliah ada praktikum itu teorinya diberikan di sebelum jadwal ujian tengah semester ya Bu. Jadi antara sebelum tanggal 5 sampai 16 Oktober. Nah, bagaimana dengan yang mahasiswa baru Bu? Karena kalau baru mulai di 14 September, dengan demikian apakah mereka mundur jadwal UTS-nya atau mungkin udah ada kebijakan lain? Silakan Bu. Baiklah. Untuk proses pembelajaran memang untuk mahasiswa baru kita terlambat sekitar 4 minggu ya. Kakak-kakak kelas kalian sudah mulai perkuliahan dari tanggal 18 Agustus kemarin. Jadi kalian memang menyusul perkuliahannya, memulainya tidak sama karena kita harus menghadapi situasi pada saat ini yang harus kita sadari bahwa kita adalah lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan kita semua. Pembelajaran juga sama seperti semester 3, 5, dan 7 kakak kelas kalian. Kita akan memadatkan teori pada sebelum UTS. 7 minggu pertama itu akan penuh dengan teori. Kemudian nanti mata kuliah yang ada praktikum kita akan lakukan di setelah ujian tengah semester. Karena apa? Pada saat setelah ujian tengah semester kalian harus datang ke kampus karena harus melaksanakan praktikum. Praktikum itu adalah praktek di lab. Lab itu baik bisa di laboratorium nanti atau bisa di lapangan. Nah nanti itu teknisnya kita akan sama-sama terus menginformasikan kepada para mahasiswa, juga akan dibimbing oleh dosen-dosen terbaik dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Jadi jangan khawatir, tetap semangat, tetap kita saling berkomunikasi dengan adanya teknologi-teknologi melalui berbagai aplikasi. Demikian Pak Vera. Terima kasih Bu Eva. Mungkin kembali sedikit ke Ibu Dekan. Bu, terkait dengan metode dalam jaringan ini, apakah semua bentuk perkuliahan atau pembelajaran ini tentu tidak semuanya bisa dapat diselesaikan dengan metode dalam jaringan ini. Contohnya misal selama ini di semester sebelumnya, misalnya konsultasi, pembimbingan, baik magang, skripsi, tugas akhir. Mungkin Ibu bisa menambahkan sedikit Bu? Sebenarnya secara aturan itu semuanya harus dilakukan secara daring. Nah, tetapi biasanya kalau untuk menyelesaikan tugas akhir itu tergantung dari kesepakatan dosen dengan mahasiswanya. Yang jelas selalu kita mengutamakan protokol kesehatan pencegahan COVID. Jadi jaga jarak, cuci tangan. Nah itu semuanya pakai masker. Dan kita juga sudah memasang spanduk di Fakultas Pertanian ini bahwa mahasiswa dilarang masuk atau dilarang mengurus apapun di Fakultas Pertanian tanpa protokol kesehatan tersebut. Jadi memang masih tetap ada juga yang hal-hal yang misalnya penyelesaian skripsi yang harus intent dengan dosen pembimbing dan lain-lain, kita masih perbolehkan. Walaupun secara umum aturan itu memang secara online, terutama untuk perkuliahan kita memang tidak membolehkan secara offline, tetap dilakukan secara online. Kalau konsultasi masih diberi kompensasi lah untuk dilakukan secara offline, tapi dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terima kasih. Mungkin ditambahkan sedikit Bu. Tadi ada Ibu Wakil Dekan mengatakan tentang praktikum. Bagaimana kira-kira kesiapan lab kita Bu?
Dan ada juga pada praktikum yang ke lapangan. Nah, ini Ya. gimana juga, Bu? Jadi kita akan bagi untuk praktikum di lab itu kita alokasikan waktu selama 5 minggu. Jadi dilakukan praktikum di lapangan di lab, tapi tentunya dengan jumlah mahasiswa yang 50% dari kuota yang biasanya kita lakukan di laboratorium. Nah, memang secara hukum atau secara aturan itu diperbolehkan oleh Kemendikbud, saya juga sudah baca aturannya, bahwa untuk praktek itu diperbolehkan offline. Tetapi tentulah harus lebih ketat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Itu akan kita atur, nanti akan kita rapatkan dengan laporan-laporan yang menangani praktikum tersebut. Kita pahamkan ke mereka bagaimana mereka bersikap atau bagaimana aturan-aturan yang harus dilakukan di lab supaya kita menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian 2 minggu sebelum penyelesaian semester ini, nah itu kita alokasikan waktu untuk praktikum di lapangan. Jadi para dosen yang akan melakukan praktikum di lapangan biasanya membawa mahasiswa masing-masing dari setiap mata kuliah. Nah, sekarang tidak, mahasiswa itu sudah kembali ke kampung masing-masing dan dosen akan pergi mendatangi mahasiswa tersebut walaupun itu sampel. Artinya dosen diperbolehkan untuk mengunjungi atau untuk melihat kondisi praktikum yang sudah ditugaskan kepada mahasiswa masing-masing, tetapi tentulah hanya sampel saja beberapa mahasiswa karena kita juga terkait dengan biaya. Kalau kita harus mengunjungi semua mahasiswa yang berada di seluruh Kalbar, tidak memungkinkan untuk itu, sehingga kita harus mengambil sampel untuk di kabupaten-kabupaten tertentu sesuai dengan dana yang tersedia di Fakultas Pertanian. Terima kasih Bu Dekan. Kembali ke Ibu Wakil Dekan 1. Sebenarnya berapa Bu jumlah dari 9 prodi ya kita Bu? 7 prodi jumlah mahasiswa barunya Bu? Sampai saat ini proses update data masih berlangsung terus Pak Vera. Jadi saya belum dapat informasi total ya, karena pendaftaran masih terus-menerus berlangsung gitu. Kalau di dalam grup sih udah sekitar 300-an yang mendaftar, karena ini kan tergantung dari calon mahasiswanya juga, dia sudah diterima apakah mendaftar ulang atau tidak, atau mungkin masih belum ya, masih tenggat waktu kita kalau saya tidak salah tanggal 3 September ya. Kita masih terus update data, cuman saya harus punya data tanggal 3 September karena kita matrikulasi itu sudah harus dimulai tanggal 4. Baik. Terima kasih Ibu Dekan dan Ibu Wakil Dekan atas penjelasan-penjelasannya terkait dengan dimulainya semester gasal tahun 2020 tahun 2021. Kita berdoa semoga semester ini tetap berjalan dengan baik sebagaimana semester-semester sebelumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.